Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Dewa Yuni dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 33124200067. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan politik dinasti, di mana politik dinasti ini dapat kita artikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan. Dinasti politik sendiri ini biasanya kita lebih mengidentikan dengan kekuasaan yang ada dalam kerajaan, di mana kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun, misalnya dari ayah kepada anak, agar kekuasaan itu tetap berada di lingkaran kekeluargaan. Kemudian apa yang akan terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti ini? Nah, terkait dengan soal ini dijawab oleh dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Ari Dwipayana. Beliau menyampaikan tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis atau kekeluargaan ketimbang dari merit system dalam menimbang prestasi. Nah, menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru, yaitu apabila dulu pewarisan kekuasaan ditunjuk langsung, maka sekarang kekuasaan itu melalui jalur politik yang prosedural, di mana anak atau keluarga para elit politik itu masuk dalam institusi yang sudah disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada atau pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak juga kasus korupsi sumber daya alam misalnya, ataupun lingkungan. Kemudian kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Nah, berikut adalah hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik. Yang pertama adalah adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Kemudian yang kedua, yaitu adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa, kelompok dan pengikut kelompok. Kemudian yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Dan yang terakhir adalah adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal, sehingga hal ini bisa jadi akan mengakibatkan terjadinya kasus korupsi yang semakin marak. Kemudian menurut Zulkifli Mansyah, berkaitan dengan dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan dalam suatu negara, yang pertama adalah menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sebagai sumber aspirasi dari masyarakat, gitu. Sehingga tidak ada target lain kecuali kekuasaan yang dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri. Nah, dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Nah, di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, atau darah hijau atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tentunya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Nah, sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kemudian sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good governance. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut adalah beberapa contoh dari adanya isu politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah pasangan calon wali dan wakil wali kota Medan nomor urut 02, yaitu Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman, di mana Bobi ini merupakan menantu dari Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang menjabat,
dalam masa pemerintahannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pasangan calon wali dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 01 atas nama Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, di mana Gibran ini adalah merupakan anak dari Presiden Jokowi. Dari contoh kedua dan contoh pertama, antara Gibran dan Bobi juga masih memiliki ikatan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga yaitu pasangan calon wakil dan Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 03 yaitu Benyamin Davin dan Pilar Saga Ihsan, di mana Pilar ini merupakan anak dari calon Bupati Serang petahana yaitu Ratu Tatu Hasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung dari mantan Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Hosiah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang Selatan saat ini yaitu Airin Rahmi Diani. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus politik dinasti terutama yang terjadi di daerah-daerah. Nah, apabila dinasti politik benar-benar terjadi di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa demokrasi yang dibangun akan tergerus. Sehingga politik dinasti itu harus dicegah. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pendidikan politik, di mana pendidikan politik akan memberikan pemahaman tentang apa itu dinasti politik dan bagaimana dinasti politik itu bisa terbangun. Sehingga masyarakat juga bisa menilai mana yang dimaksud dengan dinasti politik dan mana yang tidak dimaksud dengan dinasti politik. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.